Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sabila dari kelas 11 IPA 2. Kita sudah sangat mengenal apa itu balon. Balon sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ketika kita membeli balon, biasanya kita harus meniupnya terlebih dahulu supaya balon itu mengembang. Tapi ternyata balon bisa mengembang tanpa ditiup, yaitu dengan bantuan bahan berikut. Yang pertama, cuka. Cuka merupakan bahan adiktif makanan yang biasa kita temukan di dapur. Komponen utama dari cuka itu sendiri yaitu asam asetat. Asam asetat adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Sesuai namanya, ia berasa asam dan berbau menyengat. Asam asetat dikenal dengan rumus CH3COOH. Bahan yang kedua yaitu soda kue. Soda kue atau natrium bikarbonat juga bahan dapur yang sering kita jumpai. Soda kue sering digunakan dalam roti atau kue karena ketika bereaksi dengan bahan lain akan menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Senyawa ini mempunyai rumus NaHCO3. Selain itu, karena natrium bikarbonat bersifat basa, maka sering digunakan sebagai obat emah dan dimanfaatkan untuk menurunkan asam urat. Dari kedua bahan tersebut, tentunya kita juga menggunakan balon dan botol. Langkah pertama adalah taruh soda kue ke dalam balon. Kemudian, masukkan cuka ke dalam botol. Semakin banyak cuka atau soda kue, maka semakin cepat pula balon mengembang. Kemudian, lubang pada balon direkatkan dengan lubang pada botol. Setelah merekat dengan sempurna, tuang soda kue yang terdapat pada balon ke dalam botol. Soda kue dan cuka akan bereaksi sehingga muncul gelembung-gelembung atau buih yang membuat balon mengembang. Hal lain yang dapat diperhatikan yaitu permukaan botol ketika disentuh akan terasa dingin saat reaksi berlangsung. Setelah percobaan tersebut, soda kue yang merupakan basa lemah dengan rumus NaHCO3 direaksikan dengan cuka yang merupakan asam lemah dengan rumus CH3COOH menghasilkan CH3COONA yang merupakan natrium asetat plus CO2 yaitu karbon dioksida plus H2O. Setelah soda kue dicampurkan dengan cuka, muncul buih atau gelembung pada botol. Gelembung gas tersebut merupakan gas karbon dioksida hasil dari reaksi cuka dengan soda kue seperti yang dijelaskan sebelumnya. Gas karbon dioksida tersebut akan mendorong gas oksigen yang berada di atasnya sehingga pada waktu yang bersamaan balon akan mengembang. Selain itu, setelah percobaan, permukaan botol akan terasa lebih dingin daripada sebelum percobaan, sehingga reaksi yang terjadi yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau kalor diserap oleh sistem dari lingkungan, ditandai dengan adanya penurunan suhu lingkungan di sekitar sistem. Teori fisikanya yang pertama yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ketika balon mengembang, udara di luar balon secara paksa masuk melalui lubang kecil. Kemudian, udara memberi tekanan dan menyebar secara menyeluruh terhadap bagian dalam balon sehingga memaksa balon untuk mengembang. Yang kedua yaitu hukum ketiga Newton, yaitu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F atau kebalikannya kepada benda A.
F dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F sebagai reaksinya. Ketika balon dilepas, udara dalam balon akan keluar melalui mulut balon dengan arah ke belakang, tetapi yang terjadi pada balon sebaliknya, yaitu balon bergerak ke depan, bukan melaju ke arah yang sama dengan keluarnya udara. Di sini terlihat jelas bahwa udara dan balon bergerak secara berlawanan, namun gaya yang bekerja adalah sama besar. Contoh lain dari hukum ketiga Newton yaitu ketika memukul tembok. Rasa sakit yang dirasakan oleh tangan seusai memukul tembok bukan hanya karena temboknya keras, melainkan tembok juga memberikan gaya reaksi pada tangan yang besarnya sama ketika tangan memukul tembok, sehingga tangan merasa sakit setelah memukul tembok. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.